Kita berdoa. Ya Allah, sumber kehidupan, Maha Pengasih, di dalam kehidupan kami senantiasa mengizinkan kami beroleh sukacita yang daripadamu. Engkau memperbolehkan kami bangkit dari tidur kami melewati malam hingga pagi hari ini. Ya Tuhan, sebelum kami melakukan pekerjaan dan aktivitas kami hari ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang hendak akan kami dengarkan leluasa bekerja di dalam kehidupan kami, memperbarui spiritual kami. Di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pada hari ini Selasa 25 November 2025 tertulis dari Ratapan 1 ayat 20. Ya Tuhan, lihatlah betapa besar ketakutanku, betapa gelisah jiwaku. Hatiku terbolak-balik di dalam dadaku, karena sudah melampaui batas aku memberontak. Di luar keturunanku aku dibinasakan oleh pedang, di dalam rumah oleh penyakit sampar. Ya le Jehovah, saya tatap maha gugutaki, pala gucang butuh aku, jala di baling hati-hatiku di bagasan au. Alam mengguturi situ tuau gabi punuh au di bain, pada misian ruang, di bain amateam, di bagasan jabu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup kita tidak terlepas dari yang namanya tekanan. Tekanan yang dari luar, tekanan dari dalam, tekanan dari eksternal, bisa tekanan internal, sehingga membuat hati kita semakin gelisah, sehingga kita takut, sehingga jiwa kita merasa sangat hampa, merasa sangat remuk, diakibatkan oleh tekanan pergumulan yang semakin hari semakin berat. Nah, demikian juga di renungan kita pada pagi hari ini diingatkan, digambarkan betapa gelisahnya ia ketika menghadapi kehidupannya. Gelisah jiwanya, hatinya di dalam perjalanan kehidupannya. Dia merasa hampa, dia merasa sepi di dalam perjalanan kehidupannya. Yeremia melihat ketika banyaknya tantangan yang terjadi di dalam Yerusalem, hancur leburnya Yerusalem, Yerusalem yang dulunya megah, kini tidak ada tersisa lagi. Penderitaan itu sangat berat yang dihadapi umat Allah. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menyaksikan penderitaan tersebut, ketika kita melihat betapa beratnya tantangan yang terjadi di dalam kehidupan kita, kepada siapakah kita berseru? Kepada siapakah kita memohon bantuan? Kepada siapakah kita memohon keselamatan? Jawabannya hanya ada satu, yaitu
berharaplah kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang akan memulihkan setiap ratapan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Sebab Tuhan yang akan memulihkan kita dari segala tantangan tersebut. Tuhan yang akan memberikan pengharapan di dalam kehidupan kita. Terlebih, Tuhan yang akan menyembuhkan hidup kita dari segala cobaan dan tantangan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita juga harus hidup di dalam yang sering berseru kepada Tuhan. Berseru memohon pertolongan daripada Tuhan, berseru mengakui keberdosaan kita, dan berseru memohon pemulihan yang daripada Dia. Ketika semuanya itu bisa kita laksanakan, janji pemulihan itu akan terjadi. Ketika kita datang berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menaikkan, memberikan pemulihan itu kepada Dia, kepada kita. Sebab Dia adalah Allah yang akan memberi pertolongan. Mari kita berpengharapan kepada Kristus, Sang Penolong yang sejati. Berharaplah kepada Kristus yang membawa penghiburan. Berharaplah kepada Kristus yang penuh keadilan. Dan berharaplah kepada Kristus, sumber pemulihan, sumber sukacita atas kehidupan kita. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian hari ini, besok, lusa, sampai selama-lamanya. Amin.